Awal mula suku Bugis. Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku Deutero Melayu. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya Yunan. Kata Bugis berasal dari kata Tugi, yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu Lhasa Tumpugi. Ketika rakyat Lhasa Tumpugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai Tuugi atau orang-orang atau pengikut dari Lhasa Tumpugi. Lhasa Tumpugi adalah ayah dari Wicudai dan bersaudara dengan Batara Latu, ayahanda dari Sawari Gading. Sawari Gading sendiri adalah suami dari Wicudai dan melahirkan beberapa anak termasuk Lagaligo yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9.000 halaman folio. Sawari Gading Opunawer, yang dipertuhan di Wer, adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra Lagaligo dalam tradisi masyarakat Bugis. Kisah Sawari Gading juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luwuk, Kaili, Gorontalo dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti Buton. Dalam perkembangannya, komunitas ini berkembang dan membentuk beberapa kerajaan. Masyarakat ini kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara, dan pemerintahan mereka sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik antara lain Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Supa, Sawito, Sidenreng dan Rapang. Meski tersebar dan membentuk suku Bugis, tapi proses pernikahan menyebabkan adanya pertalian darah dengan Makassar dan Mandar. Saat ini orang Bugis tersebar dalam beberapa kabupaten yaitu Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Sidrap, Pinrang, Sinjai, Baru. Daerah peralihan antara Bugis dengan Makassar adalah Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkajene Kepulauan. Daerah peralihan Bugis dengan Mandar adalah Kabupaten Polmas dan Pinrang. Cerita singkat Kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu adalah kerajaan yang dianggap tertua bersama kerajaan Cina, yang kelak menjadi Pamana, Mario, kelak menjadi bagian Sopeng, dan Siang, daerah di Pangkajene Kepulauan. Rangkuman Kerajaan Bone. Masa kerajaan Bone di daerah Bone terjadi kekacauan selama 7 generasi, yang kemudian muncul seorang Cu Manurung yang dikenal Manurung Eri Matajang. 7 raja-raja kecil melantik Manurung Eri Matajang sebagai raja mereka dengan nama Arumpone dan mereka menjadi dewan legislatif yang dikenal dengan istilah Adepitue. Rangkuman Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar di abad ke-12, 13, dan 14 berdiri Kerajaan Gowa, Sopeng, Bone, dan Wajo, yang diawali dengan krisis sosial, di mana orang saling memangsa laksana ikan. Kerajaan Makassar kemudian terpecah menjadi Gowa dan Talo. Tapi dalam perkembangannya kerajaan kembar ini kembali menyatu menjadi Kerajaan Makassar. Rangkuman Kerajaan Sopeng. Kerajaan Sopeng di saat terjadi kekacauan, di Sopeng muncul 2 orang Tu Manurung. Pertama, seorang wanita yang dikenal dengan nama Manurung Eri Goarye yang kemudian memerintah Sopeng Riaja dan kedua, seorang laki-laki yang bernama Latemamala Manurung Eri Sekanyili yang memerintah di Sopeng Rilo. Akhirnya 2 kerajaan kembar ini menjadi Kerajaan Sopeng. Kerajaan Wajo. Sementara Kerajaan Wajo berasal dari komune-komune dari berbagai arah yang berkumpul di sekitar Danau Lampulungeng yang dipimpin seorang yang memiliki kemampuan supranatural yang disebut Puang Eri Lampulung. Sepeninggal beliau, komune tersebut berpindah ke Bul yang dipimpin oleh seseorang yang juga memiliki kemampuan supranatural. Rangkuman Kerajaan Wajo. Datangnya Lapau ke seorang pangeran dari kerajaan Cina, Pamana, beberapa lama setelahnya, kemudian membangun kerajaan Cinotabi. Selama 5 generasi, kerajaan ini bubar dan terbentuk Kerajaan Wajo. Rangkuman kejadian Kerajaan Bugis. Konflik antar kerajaan pada abad ke-15 ketika kerajaan Gowa dan Bone mulai menguat, dan Sopeng serta Wajo mulai muncul, maka terjadi konflik perbatasan dalam menguasai dominasi politik dan ekonomi antar kerajaan. Kerajaan Bone memperluas wilayahnya sehingga bertemu dengan wilayah Gowa di Bulukumba.
Sementara, di utara, Bone bertemu Luwu di Sungai Walnae. Sedang Wajo, perlahan juga melakukan perluasan wilayah. Sementara Sopeng memperluas ke arah barat sampai di Baru. Perang antara Luwu dan Bone dimenangkan oleh Bone dan Luwu kemudian mempersaudarakan kerajaan mereka. Sungai Walnae adalah jalur ekonomi dari Danau Tempe dan Danau Sidenreng menuju Teluk Bone. Untuk mempertahankan posisinya, Luwu membangun aliansi dengan Wajo, dengan menyerang beberapa daerah Bone dan Sidenreng. Berikutnya wilayah Luwu semakin tergeser ke utara dan dikuasai Wajo melalui penaklukan ataupun penggabungan. Wajo kemudian bergesek dengan Bone. Invasi Gowa kemudian merebut beberapa daerah Bone serta menaklukkan Wajo dan Sopeng. Untuk menghadapi hegemoni Gowa, kerajaan Bone, Wajo dan Sopeng membuat aliansi yang disebut Talumpocu. Penyebaran Islam pada awal abad ke-17, datang penyiar agama Islam dari Minangkabau atas perintah Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Mereka adalah Abdul Makmur, Datuk Ribandang, yang mengislamkan Gowa dan Talo, Sulaiman, Datuk Patimang, menyebarkan Islam di Luwu, dan Nurdin Aryani, Datuk Ritiro, yang menyiarkan Islam di Bulukumba. 2. Kolonialisme Belanda pertengahan abad ke-17, terjadi persaingan yang tajam antara Gowa dengan Foch hingga terjadi beberapa kali pertempuran. Sementara Arumpone ditahan di Gowa dan mengakibatkan terjadinya perlawanan yang dipimpin Laten Ritata Daeng serang Arumpalaka. Arumpalaka didukung oleh Turata, kerajaan kecil Makassar yang tidak sudi berada di bawah Gowa. Sementara Sultan Hasanuddin didukung oleh menantunya Laten Rilaito Sengeng Arung Matoa Wajo, Maradia Mandar, dan Datu Luwu. Perang yang dahsyat mengakibatkan benteng Somba Opululu hantak. Kekalahan ini mengakibatkan ditandatanganinya perjanjian Bongaya yang merugikan kerajaan Gowa. Pernikahan Lapatau dengan putri Datu Luwu, Datu Sopeng, dan Somba Gowa adalah sebuah proses rekonsiliasi atas konflik di Jazirah Sulawesi Selatan. Setelah itu tidak ada lagi perang yang besar sampai kemudian di tahun 1956 setelah perlawanan Sultan Husain Karaeng Lembang Parang dan Lapawawoi Karaeng Segeri Arumpone dipadamkan, maka masyarakat Bugis Makassar baru bisa betul-betul ditaklukkan Belanda. Kosongnya kepemimpinan lokal mengakibatkan Belanda menerbitkan Korte Verklaring, yaitu perjanjian pendek tentang pengangkatan raja sebagai pemulihan kondisi kerajaan yang sempat lowong setelah penaklukan. Kerajaan tidak lagi berdaulat, tapi hanya sekedar perpanjangan tangan kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda, sampai kemudian muncul Jepang menggeser Belanda hingga berdirinya NKRI. Masa kemerdekaan para raja-raja di Nusantara bersepakat membubarkan kerajaan mereka dan melebur dalam wadah NKRI. Pada tahun 1951. Di Pinang, jalan sempurna kita sekarang ini. Ini dikasih ini makan ini Baru orang lepas membaca. atur dulu dari koloni nanti kita ambil lagi. Kita jalan. Baru damai Kata, ini anu kah? aturnya pasti ikut lagi tu. Kalau dah kata mau ikut, Iya karena ikut saja sudah. Ini ya ikut. Enggak makan dulu makan baru boleh ikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu balik sudah, baru. Di luar 4. Waduh, turun. Jago bang. Tak tahu apa lah. Aduh. 1, 2, 3. Mula bagi itu tuan rumah. Woi, mana lagi separuh ini? Siapa yang cakap ya? Selamat hari raya. Oke. Dia jawab. Ada tuan rumah masuk. Ada tuan rumah. Tuan rumah. Oke, sebenarnya kok. Itu kah? Ya video. Video ini video. 1, 2 video. Amin mengucapkan. Hei, salah tekan. Masuk. Masuk.
ini dulu makan. Sampai apa dia sudah? Dia sudah Video sudah nih. Ah, ini. Gambar dulu ya, 2 kali sini dari tadi. Gambar dulu. Gambar dulu. 1, 2, 3. Gambar dulu. 1, 2, 3. Selamat tengah hari. Eh, Video. Ya, 1, 2, 3. Kami dari keluarga Mada ingin mengucapkan selamat